di sebelahnya Gerson Ababan, dan di sebelahnya lagi adalah Duyandina. Aku mau nanya nih, teman-teman semuanya suka nggak sama pembelajaran matematika? Matematika itu seru loh. Kalau nggak percaya, coba dengan literasi dari kita, pasti seru. Oke, teman-teman tahu nggak yang dipegang teman saya ini apa? Apa coba? Ya betul, itu bola. Nah, kita bisa mencari volume dan luas permukaan bola. Tetapi sebelum kita mencarinya, kita bisa kenali dulu unsur-unsur bola dalam matematika. Yang pertama, ada titik pusat. Titik pusat adalah titik dalam bola yang jaraknya sama dari segala arah permukaan bola. Titik pusat berada di tengah-tengah bola, yaitu di sini, di mana semua garis lurus yang melewatinya memiliki panjang yang sama. Dua, ada jari-jari. Jari-jari bola adalah garis lurus yang berpangkal di titik pusat dan berakhir di permukaan bola. Nilai jari-jari bola akan selalu sama di titik manapun di permukaan bola. Jari-jari dilambangkan oleh huruf R. Ketiga, ada diameter. Diameter adalah garis lurus dari satu titik di permukaan bola ke titik lain permukaan bola yang memiliki titik pusat bola. Sama seperti jari-jari, dimanapun titik diameter berawal dan berakhir, asalkan tetap melewati titik pusat, maka nilainya adalah sama. Diameter dilambangkan oleh huruf D. Nilai diameter adalah 2 kali nilai jari-jari. Setelah kita mengetahui semua unsurnya, kita bisa mencari volumenya. Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi sehingga memiliki volume. Bola tidak memiliki rusuk, sehingga volumenya dihitung berdasarkan jari-jari atau diameternya. Rumus volume bola adalah 1/6 Pi D pangkat 3 atau 4/3 Pi R pangkat 3. Misalnya, kita buat contoh. Jari-jari dari bola ini adalah 21 cm. Jadi, bagaimana cara kita menghitungnya? Yaitu kita memakai rumus 4/3 Pi R pangkat 3 karena adalah jari-jarinya yang diketahui. Jadi, 4/3 Pi R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 21. Dan hasilnya adalah 38.808 cm pangkat 3. Jadi, volume dari bola ini adalah 38.808 cm pangkat 3. Dan faktanya, semakin panjang diameter dari bola, akan semakin besar pula volumenya. Setelah kita mencari volume dari bola, kita akan mencari luas permukaan bola. Luas permukaan dapat dihitung dengan rumus 4 Pi R pangkat 2. Dan dengan 4 sebagai konstanta, Pi 3,14 atau 22/7 dan R adalah jari-jari. Misalnya, tadi kan jari-jarinya 21 cm. Jadi, 4 Pi R pangkat 2 sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Hasilnya adalah 5.544 cm pangkat 2. Maka, luas permukaan dari bola ini adalah 5.544 cm pangkat 2. Nah, gerak yang dilakukan Fernando adalah gerak vertikal ke atas. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu jika V0 tidak sama dengan 0. Gerak vertikal memiliki percepatan konstan atau tetap yang nilainya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, di sini gerak vertikal ke atas juga memiliki arti, yaitu gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0 tidak sama dengan 0. Kecepatan awal ini akan mempengaruhi tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh benda tersebut. Semakin besar kecepatan awalnya, maka semakin tinggi pula ketinggian maksimumnya. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak diperlambat karena semakin ke atas,
kecepatannya akan semakin berkurang. Kecepatan benda akan terus berkurang sampai mencapai titik nol, yaitu pada titik tertinggi. Selain itu, jika arah geraknya ke atas, maka A sama dengan minus G, karena berlawanan dengan gravitasi bumi. Nah, gerak vertikal ke atas terdapat rumus juga loh. Yang pertama adalah bersamaan gerak vertikal ke atas, yaitu VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H. H sama dengan V0 dikali T dikurang 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Benda berada pada ketinggian maksimum, kecepatan benda bernilai 0 sama dengan Vmax sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, di sini ada yang tahu nggak V0 itu apa? V0 adalah kecepatan awal benda atau menit per sekon, dan Vt adalah kecepatan benda saat t sekon atau menit per sekon, dan H adalah ketinggian benda atau menit, dan T adalah waktu tempuh, dan G adalah percepatan gravitasi menit per sekon kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal gerak vertikal ke atas, yaitu bintang melakukan lontaran bola ke atas dengan kecepatan 2 menit per sekon. Hitunglah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Berapa ketinggian yang dicapai oleh bola? 10 menit per sekon kuadrat. Penyelesaiannya diketahui V0-nya sama dengan 2 menit per sekon dan G sama dengan 10 menit per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah A. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum, dan B. Ketinggian yang dicapai bola. Dan kita akan menyelesaikan yang A. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Vmax sama dengan V0 per G sama dengan 2 menit per sekon per 10 menit per sekon kuadrat, dan hasilnya adalah 0/2 sekon. Jadi waktu bola untuk sampai pada ketinggian maksimum adalah 0,2 sekon. Dan kita akan mencari bagian B, yaitu ketinggian yang dicapai bola. H sama dengan V0 dikali T dikurang 1/2 dikali G dikali T kuadrat. 2 dikali 0,2 dikurang 1/2 dikali 10 dikali 0,2 kuadrat. Hasilnya 0,4 dikurang 0,2 dan hasilnya 0,2 menit. Jadi ketinggian yang dicapai bola adalah 0,2 menit atau 20 cm. Nah, gerakan yang tadi udah dipraktekkan oleh teman kita adalah gerak parabola. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih atau pernah dengar tentang gerakan parabola? Nah, gerak parabola adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Gerak parabola merupakan perpaduan gabungan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X horizontal merupakan GLB dan sumbu Y vertikal merupakan GLBB. Sebenarnya, kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Kalian tahu nggak, pada gerak parabola, penyebab gagasan benda dan gesekan udara dapat diabaikan. Kita hanya akan terfokus pada gerakan benda setelah diberi kecepatan awal dan bergerak dalam lintasan melengkung daerah gaya gravitasi bekerja. Di sini, aku mau kasih tahu sesuatu. Dalam matematika, parabola disebut juga fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ditulis dalam rumus AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah angka yang diketahui. A tidak sama dengan 0. Dan X adalah konstanta yang tidak diketahui. Rumus fungsi kuadrat seringkali ditulis dalam Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan ketentuan X merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel terikat. Fungsi persamaan tersebut bisa digambarkan ke dalam koordinat kartesius menjadi grafik fungsi kuadrat. Di dalam aljabar,
Fungsi kuadrat atau sederhananya kuadratis adalah fungsi polinomial yang memuat satu variabel atau lebih, di mana derajat tertinggi sumbu sama dengan 2. Di dalam variabel tunggal X, grafik fungsi kuadrat univariat adalah parabola yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu minus Y. Jika suatu fungsi kuadrat ditetapkan sama dengan 0, maka hasilnya adalah persamaan kuadrat. Teman-teman, fungsi kuadrat disebut juga parabola karena lintasannya yang menyerupai parabola. Ternyata, parabola memiliki beberapa karakteristik yang menarik berdasarkan nilai A, B, dan C-nya. Ciri parabola kita pelajari untuk menganalisa grafik fungsi secara khusus. Pada parabola dan fungsi kuadrat, sifat grafik ditentukan oleh nilai A. Jika nilai A lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Jika nilai A lebih kecil dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Jika diketahui grafiknya berupa parabola, kita akan bisa menentukan kisaran nilai A, B, dan C-nya, apakah positif atau negatif. Untuk menutup literasi ini, kita nyanyi bareng-bareng, mau nggak? Kita nyanyi wajib belajar ya, supaya kita dapat lebih semangat belajar lagi. Mari kita lakukan, wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdas dan kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan, mari kemiskinan, mari serap demi terang hari depan cerah. Yuk kita giatkan, wajib belajar, jangan putus asa jalan, marilah tamatkan. Karena milikmu sekarang, di hari depan, cerdas tampil beribawa penuh daya. Gunakan waktu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa di pembangunan, adil makmur sejahtera, merata bahagia. Cukup sampai di sini literasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan.